Halo semuanya, Alur 2D di sini dan ini alur cerita anime Hatage Kemono Michi. Cerita bermula ketika pegulat bertopeng binatang bertanding dalam kejuaraan gulat dunia. Pada saat yang sama, seorang putri dari dunia lain memanggilnya dalam ritual pemanggilan pahlawan. Hal ini mengakibatkan dia menghilang dan pindah ke dunia berbeda. Putri bertanya apakah dia pahlawan yang akan mengalahkan hewan jahat di negeri ini. Dia juga diminta untuk melenyapkan semua hewan serta mengalahkan Raja Iblis. Sebagai pencinta binatang, perkataan putri membuatnya marah. Oleh karenanya, dia langsung mendekati putri dan membantingnya sangat keras. Perbuatannya itu membuat seisi istana memusuhinya. Orang-orang juga tidak ingin terlibat dengannya karena penampilannya mencurigakan. Pegulat bertopeng itu bernama Shibata Genzo. Saat dia sedang kesulitan, ada manusia binatang yang berniat jahat kepadanya. Namun, dikarenakan kekuatan fisiknya di atas rata-rata, maka manusia setengah hewan itu bukan ancaman bagi dirinya. Beberapa saat kemudian, ada gadis serigala yang akan dijual. Genzo pun memutuskan untuk menyelamatkannya dan memberi pelajaran kepada orang yang menjualnya. Gadis serigala itu bernama Shigure. Sebagai terima kasih karena sudah menolongnya, Shigure akan menemaninya untuk bekerja di gil pemburu. Semenjak datang ke sana, Genzo hanya membicarakan tentang kesukaannya terhadap hewan. Maka dari itu, ketua gil kebingungan dan tidak mengerti dengan semua perkataannya. Kemudian, ketika pemburu lain memberi informasi tentang serangan binatang, Genzo segera pergi untuk menemuinya. Hal ini membuat ketua gil salah paham dan beranggapan kalau Genzo itu pemberani. Padahal aslinya, dia hanya ingin bermain-main dengan binatang buas tersebut. Dengan menaklukkan pemimpinnya, maka kerumunan hewan itu tidak ada yang berani menyerang. Kejadian tersebut membuat pemburu lain memberinya julukan sebagai penakluk iblis hewan buas. Genzo memiliki impian membuat dunia di mana binatang iblis dan manusia bisa saling mengerti. Namun, hampir semua orang di negeri itu memusuhi binatang iblis. Mereka tidak kepikiran bisa memeliharanya karena sudah banyak menelan korban. Walau begitu, Genzo percaya bisa mewujudkannya. Dia mengambil misi untuk menangkap hewan, kemudian melatihnya supaya bisa dijual di toko hewan. Dengan begitu, dia bisa dikelilingi banyak binatang sekaligus penghasilan yang lebih banyak. Misi pertama yang dia ambil adalah mengalahkan salamander. Kemudian datang sekelompok pemburu yang ingin membantunya. Tapi dia menolak bantuan itu karena mereka ingin membunuh binatang yang diincarnya. Tak membutuhkan waktu lama, Genzo berhasil menyelesaikan misi pertamanya. Setelah mendapat imbalan, dia langsung menyiapkan peralatan untuk menangkap lebih banyak binatang iblis. Dengan ini, maka impiannya membuka toko hewan mungkin saja bisa terlaksana. Di lain tempat, ada manusia setengah naga yang kabur dari istana. Tampaknya dia sudah bosan dengan makanan di sana dan ingin melihat dunia luar. Saat ini, Genzo membutuhkan lebih banyak uang untuk membeli rumah dan kandang hewan. Kebetulan ada satu misi dengan bayaran yang lumayan, yaitu misi mengurus para orc yang mencuri hasil pertanian. Sudah ada banyak petualang yang mencoba misi tersebut, tapi mereka langsung dikalahkan karena orc itu sangat kuat. Di malam harinya, Genzo mendatangi markas mereka. Tanpa banyak basa-basi, dia langsung mencari gara-gara dengan menantang orc yang paling kuat. Awalnya, Genzo ingin membicarakan hal ini baik-baik, tapi karena situasinya tak memungkinkan, dia pun langsung menyerang dengan tendangan yang sangat keras. Kemudian, Raja Orc mulai menyerang balik, namun Genzo sengaja menerima pukulan darinya untuk membuktikan ketahanannya. Setelah itu, Genzo memenangkan pertarungan dan menjadi raja baru untuk mereka semua. Berkat imbalan dari misi sebelumnya, Genzo bisa membeli rumah lengkap dengan kandang hewan. Namun, dikarenakan binatang yang dia bawa terlalu banyak, Shigure memintanya supaya melakukan sesuatu terhadap hewan-hewan tersebut. Beberapa saat kemudian, Genzo menemukan manusia setengah naga yang tergeletak di dekat rumahnya. Karena tertarik dengan tanduk dan ekornya, dia pun langsung menolongnya.
Genzo menyebut manusia setengah naga itu dengan nama Hanako. Setelah diberi sedikit makanan, Genzo meminta penjelasan tentang ras setengah naga. Tapi Hanako langsung pergi begitu saja, seperti takut kalau identitas aslinya akan terbongkar. Tak lama setelah itu, Shigure kembali ke rumahnya. Lalu mereka dipanggil oleh serikat karena ada laporan tentang naga yang menyerang warga. Dia berpikiran ada kemungkinan Hanako adalah pelakunya. Tidak membutuhkan waktu lama, Hanako terkena perangkapnya. Namun, dikarenakan tingkah lakunya sangat mencurigakan, para pemburu berdatangan untuk menangkap Genzo. Mereka berpikiran Genzo ingin menjebak anak kecil serta memanfaatkannya. Oleh karena itu, dia pun terpaksa harus kabur dan bersembunyi dari mereka. Namun, karena Hanako mengikutinya, pelayan setia Hanako bernama Carmilla berusaha menghentikannya, tapi gagal melakukannya karena kekuatan fisiknya Genzo lebih kuat. Beberapa saat setelah itu, Genzo bertemu dengan Shigure. Melihat temannya melakukan tindakan yang mencurigakan, Shigure pun membawanya ke rumah dan meminta penjelasan. Ternyata, Hanako merupakan keturunan dari keluarga Fafnir. Nama aslinya adalah Linda Bulea, salah satu dari 4 keluarga yang melayani Raja Iblis. Setelah Hanako memberitahunya, Carmilla langsung datang ke sana. Dia mengatakan tak akan membiarkan siapapun hidup jika mengetahui identitas tuannya. Tapi untuk yang kedua kalinya, malah dia sendiri yang dikalahkan. Carmilla pantas diberi pelajaran karena nyatanya dia adalah pelaku yang menyerang warga. Di istana kerajaan, Putri Althena dikatai oleh bawahannya sebagai Putri Bokong. Diam-diam, mereka sudah terbiasa menyebutnya demikian saat di belakangnya. Semua itu karena ulah Genzo yang membantingnya di depan semua orang. Sementara Genzo dan teman-temannya sedang mengalami krisis keuangan. Dengan bertambahnya 2 orang, maka beban hidup mereka jadi meningkat berkali-kali lebih banyak. Terlebih, seseorang dari pihak bank sudah datang ke rumahnya. Dia akan menindaklanjuti pengajuan pinjaman untuk membuka toko hewan. Karena belum mempersiapkannya, Genzo pun diberi saran untuk menyiapkan dana dengan mempekerjakan semua tenaga yang ada. Namun, pekerjaan yang mereka lakukan tidak berjalan lancar. Uang mereka malah jadi lebih sedikit ketimbang saat tidak bekerja. Ketika sedang kesusahan, Shigure mendapat rekomendasi misi yang cukup menjanjikan. Mereka diminta untuk mengalahkan binatang iblis yang disebut Griffin. Pada saat yang sama, ada kelompok lain yang mengincar misi tersebut. Genzo tidak bisa membiarkannya karena mereka punya niatan untuk membunuh binatang iblis itu. Seperti biasa, Genzo menanggapi orang seperti itu dengan membantingnya. Sedangkan Shigure mencuri pedang yang dijatuhkan olehnya. Beberapa saat kemudian, mereka pergi ke tempat Griffin. Saat tiba di sana, mereka melihat ada Griffin dewasa dengan anaknya yang sedang bertarung. Menurut informasi yang beredar, anak Griffin yang kalah bertarung akan dibuang dan dibiarkan mati oleh induknya. Daripada anak Griffin itu dibiarkan mati, Genzo memutuskan untuk membawanya saja. Kemudian, mereka dikejar-kejar oleh induknya, dan misi itu berakhir dengan kegagalan. Di hari sebelum Genzo menghilang, pegulat yang dijuluki Mao sudah berkali-kali dikalahkan oleh dirinya. Oleh karena itu, dia berlatih keras tanpa henti demi mengalahkannya. Namun, di tengah pertandingan, topeng binatang malah menghilang. Hal ini membuat Mao sangat depresi sampai-sampai tidak pernah muncul lagi di setiap pertandingan. Sementara itu, Genzo sedang disibukkan dengan kesehariannya sebagai pemburu. Di saat Genzo dan teman-temannya menjalankan misi, Misha dan kakaknya datang ke rumahnya untuk balas dendam. Wolfgang punya rencana untuk menculik anjing kecil Genzo lalu menjualnya pada orang kaya. Genzo yang sedang menjalankan misi merasakan firasat buruk. Makanya dia ingin segera kembali untuk memeriksa hewan peliharaannya. Pada saat yang sama, Wolfgang dan Misha sedang menjalankan setiap aksinya. Tapi tampaknya mereka tidak berhasil karena masih ada yang menjaganya.
Genzo sama sekali tidak tertarik dengan misi yang dijalaninya. Semangatnya jadi turun drastis karena target misinya kali ini adalah mencari sejenis tanaman hidup. Oleh sebab itu, dia memutuskan untuk pulang dan menyerahkan sisanya pada temannya. Tapi si Gure selalu menghalanginya karena Genzo sudah sering membuat alasan. Setibanya mereka di rumah, mereka mendapat kabar kalau anjing peliharaannya Genzo hampir dicuri. Lalu setelah mengetahui siapa pelakunya, dia langsung pergi mendatangi mereka untuk diberi pelajaran. Genzo langsung mendobrak pintu rumah mereka dan menerobos masuk ke kamarnya. Wolfgang yang masih trauma dengan kejadian sebelumnya langsung berteriak ketakutan dan diserang habis-habisan. Di lain tempat, Mao masih terobsesi dengan topeng binatang. Dia tidak ingin menemui siapa-siapa sebelum pertarungannya dilanjutkan. Kebetulan, bangsawan vampir yang melayani Raja Iblis melakukan ritual pemanggilan. Mao dipanggil ke dunia lain dan ditugaskan untuk membunuh pahlawan yang lebih dulu dipanggil ke tempat itu. Putri Joanna adalah vampir dari salah satu keluarga bangsawan yang melayani Raja Iblis. Sejak masih kecil, dia selalu dikalahkan oleh Hanako dan tidak pernah menang satu kali pun. Hal ini membuatnya jadi terobsesi dan ingin sekali mengalahkannya. Untuk itu, dia mencoba mencari tahu rahasia berasal dari mana kekuatannya. Tapi, yang dia temukan hanyalah kebiasaan Hanako yang gemar makan saja. Beberapa tahun kemudian, Joanna punya kesempatan untuk mencari tahu kelemahannya. Dikarenakan pelayannya Hanako itu vampir kelas bawah, dia menawarkan untuk memberinya pelayan baru dengan status yang lebih tinggi. Dengan begitu, dia bisa mencari tahu kelemahannya dari vampir yang berada di bawah perintahnya. Hanako menolak tawaran tersebut, tapi dikarenakan Joanna memaksa, mereka pun memutuskan untuk mengadakan pertarungan untuk menentukan layak atau tidaknya Carmilla jadi pelayannya. Saat tengah malam, Carmilla dan Rose mulai bertarung. Sejak pertarungan dimulai, Carmilla hanya bisa menghindar dan menahan serangannya. Sedangkan Rose terus menyerang dan memojokkannya. Dengan keterampilan tombaknya, setiap serangan yang dikeluarkan Rose dapat mengenai Carmilla, sehingga mengakibatkan Carmilla terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Meskipun kondisi tubuhnya sudah melemah, Carmilla masih belum menyerah. Hanako pun terpaksa menghentikan pertarungan dan menyatakan kalau pelayannya sudah kalah. Meskipun kalah, tapi dia masih membutuhkan Carmilla sebagai pelayannya. Hanako tidak peduli meskipun dia memohon dan harus tunduk kepadanya. Untuk sesaat, Joanna merasa sudah berhasil menang dari Hanako, tapi tak membutuhkan waktu lama, Hanako kembali menantang mereka untuk mengembalikan nama baiknya. Seorang pemburu pemula bernama Celeste mendatangi tempat tinggalnya Genzo. Karena pemburu lain meremehkannya, dia ingin menjadi muridnya supaya bisa jadi lebih kuat. Dikarenakan Celeste tidak punya ekor dan telinga hewan, Genzo menolaknya mentah-mentah. Tapi setelah mengetahui dia memiliki sisik hewan, Genzo berubah pikiran dan langsung melatihnya. Selain Genzo, teman-temannya juga membantu latihan tersebut. Dia mendapat latihan untuk meningkatkan kekuatan hingga teknik tertentu yang tidak terlalu berguna. Setelah berhari-hari menjalani latihan keras, Celeste pun menguasai keterampilan pegulat. Tapi bukan keterampilan seperti itulah yang dia inginkan. Dia hanya ingin mengatasi pemburu lain yang memperlakukan manusia hewan seperti dirinya dengan buruk. Mendengar hal tersebut membuat Genzo sangat marah. Dia mengeksekusi semua pemburu dan melakukan protes kepada ketua guild. Setelah menjalankan latihan bersama Genzo, Celeste sadar kalau itu hanyalah permasalahan biasa. Makanya, dia memaafkan semua orang yang telah meremehkannya. Namun, Genzo tidak bisa menerimanya. Dia mengumpulkan semua petualang, lalu memerintahkan Celeste melawan mereka. Sebenarnya, Celeste sudah tidak mempermasalahkannya. Tapi jika dia tidak melakukannya, maka Genzo sendiri yang akan menghabisi mereka semua. Salah satu pemburu pun menerima tantangan
tangannya. Orang-orang yang menganggap hal ini merepotkan perlahan mengubah suasana pertarungan jadi semakin meriah. Pada awalnya, kemampuan berpedang milik Celes bisa mengimbangi lawannya, tapi saat memakai teknik penggoda yang diajarkan oleh Carmilla, pertahanannya jadi sangat lemah. Di saat itulah dia mulai menunjukkan kemampuan bergulat yang diajarkan oleh Genzo. Dengan demikian, dia bisa menjadi pemenang. Setelah melihat pertarungan sebelumnya, Klaus memberi saran kepada Genzo untuk mengadakan turnamen umum. Dia bisa memprediksi orang-orang akan tertarik melihatnya sebagai pertunjukan. Setelah mendengar penjelasannya, Genzo mendukung turnamen tersebut. Mereka membangun arena di tengah kota dan mendirikan tempat untuk jualan. Namun, meskipun pertandingan sudah berjalan, Genzo merasa masih ada yang kurang. Untuk memeriahkan suasana, dia memasukkan manusia binatang sebagai peserta. Dengan ini, maka acara pertandingan bisa dimulai. Setiap peserta saling bertarung dengan kemampuannya masing-masing. Namun semua itu masih belum cukup untuk membuat Genzo puas. Oleh karenanya, dia menjelaskan pertarungan dan cara bertanding yang benar. Di istana kerajaan, Putri Althena sudah mendapatkan informasi tentang keberadaan pahlawan. Oleh karena itu, tidak akan lama lagi dia pasti akan menemuinya. Sementara di tengah kota, acara turnamen semakin meriah. Para penonton berdatangan dan informasinya sudah tersebar. Pertandingan terakhir diikuti oleh Genzo dan Carmilla melawan Sunbug dan Misa. Mereka bertarung sungguh-sungguh untuk merebut gelar petarung terhebat. Sedangkan Carmilla malah menyerang temannya sendiri. Meskipun sedikit main-main, tapi mereka masih unggul dan belum ada yang mengalahkannya. Pada akhirnya, Genzo dan Carmilla jadi pemenang dan mendapatkan banyak keuntungan. Namun, tiba-tiba mereka ditagih oleh banyak orang. Shigure harus membayarnya karena semua itu ulah teman-temannya. Dikarenakan Carmilla selalu malas-malasan, Genzo menyuruhnya untuk mengajak Hiroyuki pergi jalan-jalan. Meskipun awalnya menolak, tapi setelah Genzo memaksanya, dia pun mau menurutinya. Beberapa saat kemudian, ada prajurit dari Kastil Edgardo yang sedang mengintainya. Ternyata mereka sedang mengawal putri yang akan datang menemui Genzo. Setibanya putri di sana, dia langsung menyalahkan Genzo karena sudah mempermalukannya. Namun Genzo tidak bisa langsung mengenalinya, sehingga membuat Althena kesal dan memperkenalkan dirinya lagi. Kemudian, setelah Genzo mengingatnya, dia malah langsung membantingnya. Dia juga menolak perintah memenuhi kewajiban sebagai seorang pahlawan. Putri Althena tidak punya pilihan selain mengatasinya dengan kekerasan. Tapi meskipun sudah dikepung prajurit terbaik, mereka tidak bisa mengalahkan Genzo. Dengan mudahnya, Genzo bisa melumpuhkan mereka dan membuat putri malu lagi. Joanna beserta bawahannya sudah berkumpul untuk mencari pahlawan. Tak membutuhkan waktu lama mau mengalahkan banyak binatang dan menjadikan mereka pengikutnya. Putri Althena setiap hari mengunjungi Genzo untuk membujuknya. Tapi Genzo selalu menolak karena tidak mau melukai hewan. Namun, hal ini membuatnya terus kepikiran. Dia penasaran seperti apa rupa Raja Iblis tersebut. Oleh karena itu, dia mencoba mencari informasi di Serikat Pemburu. Orang-orang di serikat sangat mendukungnya, tapi mereka tidak punya banyak informasi mengenai Raja Iblis. Pada saat yang sama, mau sampai di desa Orc, dia menyerang siapapun yang menghalanginya dan meminta mereka untuk mengatakan di mana Genzo berada. Di sore harinya, Genzo diberitahu ada seorang pria yang sedang mencarinya. Lalu saat melihat sketsa wajahnya, Genzo hanya terdiam dan tak bisa berkata apa-apa. Pada suatu malam, ada yang menculik Hiroyuki. Dikarenakan putri datang pagi-pagi, mereka tidak menyadari kalau Hiroyuki sudah diculik. Mereka malah fokus membicarakan kedatangan Mao yang sudah mempengaruhi binatang iblis. Ada kemungkinan orang-orang di kota jadi sasaran berikutnya. Oleh karenanya, Althena memaksa Genzo melaksanakan kewajibannya sebagai pahlawan. Kemudian, Genzo tiba-tiba mendekati Althena, tapi dia malah menyuruhnya minggir karena ingin mengajak Hiroyuki jalan-jalan. Di saat itulah dia sadar kalau Hiroyuki sudah hilang.
Di lain tempat, Joanna dan Mao sudah menemukan petunjuk tentang keberadaan pahlawan. Mereka menemukannya dari sketsa gambar yang ditemukan di desa Orc. Saat itu, Genzo dan yang lainnya mencari Hiroyuki ke berbagai tempat. Bahkan, Putri Altena juga sampai ikut membantunya. Ketika Shigure mencari jejaknya, Klaus bilang kepadanya melihat anjing itu ada di kediaman orang bangsawan. Tak membutuhkan waktu lama, Genzo langsung mencarinya di kediaman bangsawan. Namun, dia tak bisa mengambilnya karena penculik telah menjual Hiroyuki dengan harga mahal. Jika Genzo menginginkannya, maka dia harus membayar setara uang yang dikeluarkan. Untungnya, anak bangsawan itu sangat pengertian. Setelah mengetahui kalau Hiroyuki itu punya orang lain, dia rela mengembalikannya kepada pemiliknya. Hanya saja, ayahnya tetap ngotot meminta uangnya dikembalikan, tapi dengan harga yang lebih murah dari pengeluaran aslinya. Saat itu, Putri Altena diam-diam kembali ke istana untuk membayarnya. Dengan membantunya, dia berharap Genzo mau menuruti perintahnya. Tapi lagi-lagi, rencana Putri tidak berjalan mulus. Shigure sudah lebih dulu mengeluarkan uangnya untuk menebus peliharaannya. Kemudian, Genzo mencari orang yang menjual anjingnya. Dia akan memberi mereka pelajaran karena sudah keterlaluan. Setibanya di rumah, Genzo mendapatkan tantangan dari Mao. Joanna dan pelayannya juga menantang orang yang tidak disukainya. Hal ini tentu saja menjadi pemicu akan dimulainya turnamen kedua. Carmilla ingin sekali mengalahkan Rose. Maka dari itu, dia meminta Genzo untuk melatihnya menjadi seorang pegulat pro. Sebelum latihan menyerang, Genzo mengharuskannya untuk latihan angkat beban. Meskipun Carmilla tidak ingin melakukannya, tapi demi memenangkan pertandingan, dia pun menuruti semua perkataan Genzo. Mengenai peserta yang akan ikut bertarung, semuanya diserahkan kepada Genzo. Oleh karena itu, dia menyuruh Carmilla latihan sendiri, lalu mengajak orang-orang yang bisa bertarung untuk mendaftar di pertandingan. Namun, dia masih kekurangan satu peserta, dan kebetulan Putri Altena datang untuk menawarkan bantuan dalam mengalahkan Mao. Dengan ini, maka persiapan pertandingan kedua telah dilakukan. Tak membutuhkan waktu lama, pertandingan antara tim Genzo melawan tim Mao segera dimulai. Pertandingan kali ini sedikit berbeda dari sebelumnya. Selain penontonnya membeludak, pihak sponsor juga semakin banyak. Untuk yang pertama kalinya, Putri Altena ikut serta dalam pertandingan. Meskipun penampilannya memalukan, dia tampak menikmatinya, terutama ketika orang-orang melihat ke arahnya. Pertandingan pertama dan kedua dimenangkan oleh tim Genzo, sedangkan pertandingan ketiga dimenangkan oleh tim Mao. Selanjutnya adalah giliran Carmilla melawan Rose. Berkat latihan sebelumnya, Carmilla bisa menandingi vampir yang satu tingkat di atasnya. Terlebih karena ada orang yang mendukungnya, dia berhasil membanting Rose sampai dia terjatuh. Namun, hal ini malah membuatnya lengah. Karena terlalu senang, dia malah membiarkan Rose melakukan serangan balasan. Pertandingan 4 berakhir dengan kemenangan Rose. Akibat kelengahannya, Carmilla menjadi kalah telak. Selanjutnya adalah pertandingan penentuan, yaitu pertandingan antara pimpinan pasukan Raja Iblis melawan pimpinan pahlawan. Pertarungan itu sangat dinanti-nantikan, tapi karena Mao sudah lama melamun, para penonton sudah bosan dan ada yang ketiduran. Genzo pun memulainya dengan menyerang duluan. Dia memerintahkannya untuk menunjukkan kepada penonton seperti apa pegulat pro itu. Mao tidak bisa menerimanya karena sejak awal dia mengira kalau Genzo kabur saat pertandingan di dunia asalnya. Di saat itulah mereka menjelaskan kesalahpahamannya masing-masing, sehingga dengan demikian mereka bisa jadi akrab lagi. Namun tanpa sadar mereka malah membuat penonton jadi kesal. Akibatnya para penonton masuk ke arena dan berkelahi tak terkendali. Di tengah keributan, Genzo dan Mao mulai bertarung dengan serius. Kali ini, mereka benar-benar menunjukkan keterampilannya sebagai pegulat dari dunia lain. Di akhir pertandingan, Mao kalah lagi. Dia belum punya kemampuan untuk mengalahkan pencinta hewan seperti Genzo. Dengan begini, maka pemenangnya adalah pasukan pahlawan. Genzo berhasil jadi pemenang dan mendapatkan banyak hadiah. Tapi impiannya membuka toko hewan belum bisa dilakukan. Meskipun
Meskipun uangnya sudah mencukupi, dia harus mengganti kerugian akibat kerusakan yang sangat parah. Setelah acara berakhir, Klaus memberinya selembaran tagihan yang isinya adalah biaya perbaikan ditambah dengan biaya makan dari Hanako dan Carmilla. Seketika Shigure marah besar, tapi melihat orang-orang bahagia, dia jadi merelakannya. Tampaknya mereka harus bekerja lebih keras agar hutangnya bisa dibayar.